Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fritzi Maidita dengan nomor NIM 2105411000046, kelas 1B, Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo, Madura. Saya di sini akan mempresentasikan macam-macam ideologi. Macam-macam ideologi. Yang pertama, ideologi liberalisme. Yang kedua, ideologi komunisme. Ketiga, ideologi Pancasila. Keempat, ideologi sosialisme. Kelima, ideologi kapitalisme. Keenam, ideologi anarkisme. Dan ketujuh, ideologi fasisme. Dan kedelapan, ideologi konservatisme. Yang pertama, ideologi liberalisme. Liberalisme berkembang sejalan dengan kapitalisme. Perbedaannya, kapitalisme berdasarkan determinisme ekonomi, sementara liberalisme tidak semata didasarkan pada ekonomi, melainkan juga filsafat, agama, dan kemanusiaan. Desailly Shapiro menyatakan bahwa liberalisme adalah perilaku berpikir terhadap masalah hidup dan kehidupan yang menekankan pada nilai-nilai kemerdekaan individu, minoritas, dan bangsa. Ideologi liberalisme. Prinsip liberalisme. Pertama, keyakinan mengenai pentingnya kemerdekaan untuk mencapai setiap tujuan yang diharapkan. Kedua, semua manusia memiliki hak-hak yang sama di depan hukum yang dimaksudkan bagi kemerdekaan sipil. Ketiga, tujuan utama dari setiap pemerintahan adalah mempertahankan kebebasan, persamaan, dan keamanan dari semua warga negara. Keempat, adanya kebebasan berpikir dan berekspresi. Kelima, liberalisme yakin akan adanya kebenaran yang objektif bisa ditemukan melalui kegiatan berpikir menurut metode riset, eksperimen, dan verifikasi. Keenam, agama merupakan hal yang harus ditoleransi. Ketujuh, liberalisme berpandangan dinamis mengenai dunia. Kedelapan, kaum liberal adalah mereka yang idealis atau hendak mencapai tujuan melalui praktek-praktek yang dipertimbangkan. Sejarah liberalisme. Liberalisme terutama berkembang di Inggris sejak Glorious Revolution, di mana kekuasaan monarki absolut Inggris dibatasi. Tokoh liberalisme adalah John Locke dan John Stuart Mill. Locke melalui karyanya Two Treatises of Government, masyarakat mensyaratkan tujuan pemerintahan untuk melindungi hak milik yang diperintah. Sementara John Stuart Mill melalui karyanya On Liberty yang mengawali sistem demokrasi dengan mekanisme suara terbanyak. Yang kedua, ideologi komunisme. Dalam hal beragama, komunisme yang dirumuskan Karl Marx menyatakan bahwa manusia adalah suatu hakikat yang menciptakan dirinya sendiri dengan menghasilkan sarana-sarana kehidupan, sehingga sangat menentukan dalam perubahan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Dalam hal ini, komunisme berpaham ateis atau tidak bertuhan. Karena manusia ditentukan oleh dirinya sendiri dan bukan oleh hal-hal lain di luar dirinya. Ciri utama komunisme. Manusia pada hakikatnya adalah hanya sebagai makhluk sosial. Manusia pada hakikatnya adalah merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas dan bukannya individualitas. Hak milik pribadi tidak ada, karena hal itu akan menimbulkan kapitalisme. Dengan demikian, hak milik individu harus diganti dengan hak milik kolektif. Individualisme diganti dengan sosialisme komunis, suatu kebaikan hanya pada kepentingan demi keuntungan kelas masyarakat secara keseluruhan dan negara adalah manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial, mengubah masyarakat secara revolusioner
harus berakhir dengan kemenangan proletar. Pemerintah negara harus dipegang oleh orang-orang yang meletakkan kepentingan pada kelas proletar. Selain itu, negara yang menganut komunisme bersifat ateis bahkan bersifat antiteis sehingga melarang dan menekankan kehidupan agama. Kelebihan ideologi komunisme sebagai berikut. Yang pertama, karena perekonomian sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Yang kelima, tidak ada pembagian kelas apapun ketimpangan yang ada. Kelemahan ideologi komunisme sebagai berikut. Yang pertama, pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis. Yang kedua, mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan diatur oleh pusat. Ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Yang ketiga yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila mendasarkan pada struktur filsafat Pancasila. Pancasila itu sendiri sebagai filsafat tersusun atau berpangkal tolak dari nilai-nilai dasar yang luhur, kekal abadi, tidak berubah, dan terdapatnya nilai-nilai itu dalam sosio-budaya masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri, budaya-budaya bangsa Indonesia, dan dalam adat istiadat bangsa Indonesia sendiri. Dan inilah yang dimaksud substansinya Pancasila. Makna ideologi Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila. Yang pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan, dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM, hak asasi manusia. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang nasionalis, demokrasi, dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat, menciptakan bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi. Yang keempat ada ideologi sosialisme. Secara etimologis, sosialisme berasal dari bahasa Latin socius, yang berarti sahabat atau teman. Istilah ini merupakan suatu prinsip pengendalian harta dan produksi serta kekayaan oleh kelompok. Sosialisme juga mendasarkan diri pada cita-cita sosial bahwa kekayaan di dunia ini milik bersama dan pemilikan secara bersama lebih baik daripada pemilikan secara perseorangan dan keadaan masyarakat di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi telah dihapuskan. Sosialisme sama seperti kapitalisme, memiliki pecahan. Sosialisme sendiri adalah konsep induk dari ideologi-ideologi yang muncul kemudian, di mana satu sama lain kerap bertolak belakang dalam kegiatannya. Ideologi-ideologi tersebut adalah sosialisme utopia, marxisme, komunisme, anarkisme, sosial demokrasi, dan sejenisnya.
Ideologi sosialisme ditandai oleh 1. Komitmennya untuk menciptakan masyarakat yang egalitarian atau sama. Kedua, seperangkat kepercayaan bahwa orang bisa membangun sistem egalitarian alternatif yang didasarkan pada nilai-nilai solidaritas dan kerjasama. Ketiga, pandangan yang optimistik yang memandang manusia dan kemampuannya dapat bekerja sama antara satu dengan lainnya. Yang keempat, keyakinan bahwa adalah mungkin untuk membuat perubahan secara nyata di dunia ini melalui agen-agen yang terdiri atas mereka-mereka yang sadar. Ciri khas ideologi sosialisme. Ke-1, hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. Kedua, mencapai kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. Ketiga, berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan nasib buruh dengan luas secara bertahap. Keempat, negara diperlukan selama-lamanya. Yang kelima ada ideologi kapitalisme. Kapitalisme merupakan sebuah sistem yang mulai terinstitusi di Eropa sekitar abad ke-16 sampai abad ke-19-an, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa. Menurut paham kapitalis, individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan tenaga manusia, pada sebuah pasar bebas di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, demi menghasilkan keuntungan di mana statusnya dilindungi oleh negara melalui hak pemilikan serta tunduk kepada hukum negara atau kepada pihak yang sudah terikat kontrak yang telah disusun secara jelas kewajibannya, baik eksplisit maupun implisit, serta tidak semata-mata tergantung pada kewajiban dan perlindungan yang diberikan oleh kepenguasaan feodal. Sejarah ideologi kapitalisme. Teori yang saling bersaing yang berkembang pada abad ke-19 dalam konteks revolusi industri dan abad ke-20 dalam konteks perang dingin, yang berkeinginan untuk membenarkan kepemilikan modal, untuk menjelaskan pengoperasian pasar semacam itu, dan untuk membimbing penggunaan atau penghapusan peraturan pemerintah mengenai hak milik dan pasaran. Dengan demikian, kapitalisme sangat berkeyakinan meraih keuntungan dengan kekuatan kepemilikan modalnya dan menghegemoni para pekerja atau konsumen untuk selalu tunduk dan memberikan keuntungan terhadap para kapitalis. Yang keenam ada ideologi anarkisme. Anarkis adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hierarkis, atau baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial. Para anarkis berusaha mempertahankan bahwa anarki, ketiadaan aturan-aturan adalah sebuah format yang dapat diterapkan dalam sistem sosial dan dapat menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Anarkis melihat bahwa tujuan akhir dari kebebasan dan kebersamaan sebagai sebuah kerjasama yang saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, orang-orang anarkis memandang penggulingan kekuasaan pemerintah sebagai pintu pembuka sisi baik dari sifat manusia, pemaksaan yang terpisah dari negara. Orang-orang anarkis menyadari bahwa kesetaraan yang absolut akan memerlukan penindasan perbedaan. Mereka berpendapat bahwa setiap makhluk hidup mempunyai kebutuhan utama yang sama. Orang-orang anarkis lebih menyukai bentuk demokrasi langsung. Orang-orang anarkis memperluas pemberontakan karena terhadap dominasi dari bidang teknologi. Orang-orang anarkis yang modern tidak menolak teknologi, tetapi mereka melihat teknologi sebagai suatu fenomena yang berbahaya yang harus digunakan dengan hati-hati pada tingkat pengizinan kontrol individu dan pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga ada ideologi fasisme. Kata fasisme diambil dari bahasa Italia, yaitu fascio. Sendirinya dari bahasa Latin, yaitu fascis, yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu.
Ikatan kayu ini lalu tengahnya ada kapaknya, dan pada zaman Kekaisaran Romawi dibawa di depan pejabat tinggi. Fasis ini merupakan simbol daripada kekuasaan pejabat pemerintah. Selain itu, fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara. Orang-orang fasis percaya bahwa setiap orang mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Intinya yaitu bahwa setiap orang harus melakukan usaha yang terbaik untuk setiap tugas yang diberikan oleh negara kepadanya. Fasisme berusaha menggabungkan suatu seruan terhadap persatuan dengan otoritarianisme. Dalam impian orang-orang fasis hanya terdapat solidaritas tetapi tidak terdapat kesamaan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah ideologi konservatisme. Orang-orang konservatif memandang pemerintah dengan suatu gabungan dari respek atau rasa hormat dan kecurigaan. Konservatif mempunyai pendapat yang lebih rendah tentang kemampuan orang biasa. Oleh karena itu, mereka lebih curiga terhadap bentuk demokrasi yang sederhana. Tujuan dari institusi konservatif yaitu untuk menata dunia sehingga menjadi tempat yang layak bagi setiap orang untuk bekerja dalam batas kemampuannya. Tentara, gereja, keluarga, dan badan hukum merupakan institusi-institusi yang mencerminkan konsep tradisional tentang perbedaan dan hierarki peranan. Saya mencari sumber dari sini. Dari saya, bila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.